Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah akan membahas bersama tentang lanjutan bahasan yang kemarin tentang konsep penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bagian yang kedua. Marilah kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang kita bahas di konsep penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di bagian yang kedua ini, yang akan kita bahas pertama, kemarin kita sudah membahas tentang apa saja nih konsep dasar sistem pendidikan itu, dari pendidikan sebagai sistem, kemudian karakteristik kebijakan sistem pendidikan nasional, sampai kemarin ke realitas sistem pendidikan. Hari ini kita lanjutkan kemarin sampai ke realitas sistem pendidikan. Hari ini kita lanjutkan ke standarisasi pendidikan di Indonesia, kemudian implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, keinginan sistem pendidikan di Indonesia, serta komponen standar nasional pendidikan. Nah, marilah kita mulai belajar kita bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa sih standar pendidikan di Indonesia ini? Nah, kita punya lembaga namanya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, kalau kita lihat bagaimana pendidikan di Indonesia ini telah disusun ya, dalam Standar Nasional Pendidikan atau kita singkat SNP. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ya, itu juga jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Nah, tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil, ya. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini, ada standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal. Itu terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Nah, kualitas pendidikan itu diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi. Nah, demikian pula nih dengan dibentuklah kemudian badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut. Contohnya seperti BSNP ini, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Nah, selain itu akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali, apa sih standar pendidikan di Indonesia ini? Apakah standar pendidikan di Indonesia ini sudah sesuai atau belum? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di tahun-tahun sebelumnya dalam kasus ujian akhir nasional yang hampir selalu menjadi kontroversi misalnya ya, kita bisa menilai nih adanya sistem evaluasi seperti ujian akhir nasional ini sudah cukup baik gitu ya. Namun yang disayangkan itu adalah evaluasi pendidikan seperti ini, seperti UAN ini yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan. Itu hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalui oleh peserta didik. Nah, selain hanya tanpa melihat proses yang dilalui peserta didik selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali, nah evaluasi seperti ini hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi yang lain.
yang telah diikuti oleh peserta didik. Nah, ini menurut Pepen Spendi. Nah, penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, ini menurut Pepen Spendi itu juga tentu tidak hanya sebatas yang dibahas tadi, ya. Banyak hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali, ya, jika kita menggali lebih dalam akar permasalahannya apa. Kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi lebih baik lagi kalau kita bisa menggali akar permasalahannya. Nah, berkaitan dengan standarisasi pendidikan di Indonesia, kita bisa mengkajinya melalui peraturan, ada peraturan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang apa? Tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, ada lingkup Standar Nasional Pendidikan Indonesia di bab 2 pasal 2 itu ya. Yaitu ada standar apa saja? Ada pertama standar isi, kemudian standar proses, standar kompetensi lulusan, kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan, dan yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan. Nah, itulah standar nasional pendidikan di Indonesia. Jadi ada 8 poin yang harus distandarisasi, gitu ya. Nah, itu standarisasi pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari kebijakan pendidikan di Indonesia ini? Nah, mengapa standar nasional pendidikan itu diperlukan di Indonesia, gitu ya? Karena pendidikan di Indonesia ini telah disusun di dalam standar nasional pendidikan tadi ya, yang 8 itu. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena SNP ini, Standar Nasional Pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, SNP ini atau Standar Nasional Pendidikan itu ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan serta semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Terdapat beberapa alasan mengapa standar nasional pendidikan ini diperlukan di Indonesia, ya. Nah, apa alasannya? Pertama, Indonesia itu sebagai negara yang berkembang, di mana komitmen pemerintah baik pusat ataupun daerah itu dalam mengeluarkan dana pendidikan masih sangat minim. Ya, maka diperlukanlah standar nasional pendidikan. Yang kedua alasannya, kenapa standar nasional pendidikan itu diperlukan di Indonesia? Karena sebagai negara kesatuan itu diperlukan suatu penilaian dari sistem kinerja Sisdiknas. Karena Indonesia ini bentuknya adalah kesatuan, jadi untuk pemerataan maka ya disusunlah itu standar nasional pendidikan. Yang ketiga alasannya, Indonesia ini sebagai anggota masyarakat global yang berada dalam pergaulan bersama negara lainnya. Maka agar dapat dilihat kebutuhan akan sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara lain, nah maka disusunlah standar nasional pendidikan ini sehingga kualitas pendidikan itu menjadi indikator mutlak yang harus dipenuhi. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, alasannya kenapa diperlukan SNP di Indonesia? Alasannya karena fungsi SNP ini untuk melakukan pengukuran kualitas pendidikan. Dengan adanya standar, bukan merupakan ukuran yang statis, akan tetapi akan terus meningkat. Dengan adanya standar ini, akan terus ada perbaikan secara berkesinambungan. Itu alasan yang kelima. Selanjutnya, yang kelima ya. Yang keempat tadi. Yang kelima alasannya adalah bahwa fungsi standar itu untuk pemetaan masalah pendidikan. Jadi bisa diketahui nih di daerah ini apa yang belum terpenuhi standar mana, maka disitulah terjadi evaluasi untuk pemetaan masalah pendidikan. Dan yang keenam, fungsi dari SNP ini kenapa diperlukan di Indonesia itu dalam rangka menyusun strategi
dan rencana pengembangan setelah diperoleh dari data evaluasi belajar. Selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Nah, tanpa adanya syarat-syarat tersebut, tanpa adanya syarat-syarat ini, maka kebijakan publik boleh dikatakan itu sekedar retorika politik atau slogan politik belaka. Maka secara teoretik, pada tahap implementasi ini bagaimana ya? Proses perumusan kebijakan itu dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan. Dan program-program kemudian diaktifkan. Nah, tetapi dalam praktiknya, pembedaan antara tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan. Karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi ini mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan itu ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Nah, itulah bagaimana implementasi dari kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, sekarang bagaimana sih keinginan dari sistem pendidikan di Indonesia itu? Keinginannya apa gitu kan? Nah, pertama, keinginan dari sistem pendidikan di Indonesia itu pertama pengelolaan. Nah, keinginannya. Jadi di sini pemerintah itu perannya pemerintah dan masyarakat itu dalam sistem pendidikan itu dikelola secara desentralistik atau otonom, ya. Itu merupakan salah satu tuntutan di era reformasi. Nah, desentralisasi pendidikan itu berhadapan dengan masalah yang sangat mendasar, yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu ya. Nah, gagasan desentralisasi pendidikan ini bukanlah dekonstruksi kekuasaan semata dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Itu berarti bahwa pendidikan itu merupakan proses pengembangan social capital dan intellectual capacity dari suatu bangsa. Bahkan lebih jauh dari itu, nah pendidikan itu merupakan hak serta milik rakyat yang dilahirkan dan dikembangkan di dalam masyarakat yang konkret. Maka oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga ini harusnya mengikut sertakan masyarakat. Nah, alasannya kenapa? Karena masyarakat adalah stakeholder yang pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan, itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat. Nah, di samping itu, pelaksanaan pendidikan itu hendaknya dilangsungkan secara demokratis. Artinya apa? Di mana setiap warga negara itu memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan. Ini ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Karena pada dasarnya pendidikan adalah proses pemanusiaan. Dalam prosesnya, pemanusiaan ini dalam pendidikan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang dari masyarakat. Nah, hal inilah yang merupakan ciri dari sistem demokrasi pendidikan yang diharapkan. Nah, selanjutnya semua keputusan yang ada pada anggota masyarakat yang terlibat dalam pendidikan, baik secara individu maupun sosial, maka masyarakat itu berperan. Nah, tuntutan pendidikan demikian ini ya di dalam era modern itu adalah penyelenggaraan satuan pendidikan yang demokratis dan otonom yang memenuhi prinsip-prinsip school-based management atau pengelolaan sekolah berbasis masyarakat, yaitu yang mengusung budaya yang melingkari sekolah itu
namun tetap dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Nah, itulah bagaimana keinginan sistem pendidikan Indonesia yang pertama, itu tentang pengelolaan. Dan di samping itu ya, ada apa namanya keinginan yang kedua dari apa namanya dari sistem pendidikan di Indonesia itu, keinginan yang kedua bahwa kurikulum atau keinginannya adalah kurikulum atau materi ajar. Materi ajar yang diharapkan yang bagaimana ya keinginan. Yang diharapkan adalah yang memenuhi sifat-sifat integrality. Apa itu sifat integrality? Nanti kita akan bahas ya. Bukan hanya integrality yang diharapkan dari apa namanya materi ajar. Integrality, kemudian holistik, ada juga holistic, continuity, dan konsistensi. Nah, itu ada 5 sifat yang diharapkan dari materi ajar yang diinginkan oleh pendidikan di Indonesia. Pertama, integrality, yang kedua holistik, yang ketiga holistic, yang keempat continuity, dan yang kelima konsistensi, serta dapat juga memenuhi kebutuhan peserta didik atau pasar dan pengembangan iptek gitu ya. Banyak gitu. Nah, karakteristik itu dapat diketahui. Nah, kenapa? Karena terjadi kemanunggalan yang fungsional dalam bidang studi bukan secara dikotomi, di mana ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama misalnya. Nah, karena itu seyogianya materi ajar itu untuk ilmu-ilmu umum itu bersumber dari nilai-nilai agama dan berkembang melalui metodologi pembelajaran yang tepat. Nah, itu yang kedua keinginannya ya. Materi ajarnya atau kurikulum atau materi ajarnya itu punya sifat-sifat integrality, holistik, kemudian continuity, konsistensi, serta memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan iptek. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keinginannya bagaimana sih? Keinginannya yang ketiga, keinginannya di aspek pendekatan dan metodologi pembelajaran. Bagaimana keinginannya di aspek pendekatan dari pembelajaran? Pendekatan dan metodologi pembelajaran ini uh, menempatkan seorang guru sebagai motivator. Ini keinginannya ya, sebagai fasilitator dan dinamisator murid dalam mencari dan menemukan ilmu. Nah, murid sendirilah yang mencari ilmu dan memutuskannya. Nah, itu keinginan yang ketiga. Bagaimana pendekatannya berarti dan metodologi belajarnya student centered, berpusat pada murid, dan guru hanya sebagai motivator, fasilitator, kemudian dinamisator saja gitu ya. Dan muridlah yang mencari dan menemukan ilmunya sendiri. Nah, yang keempat keinginannya keinginan di aspek sumber daya manusia dalam pendidikan yang meliputi apa saja guru, ada karyawan, ada siswa. Nah, bagaimana sebagai guru dan karyawan itu hendaknya profesional. Ini keinginannya agar mampu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan dedikasi yang baik sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. Di samping itu, guru juga dapat mengembangkan metodologi belajar dan bukan hanya produk belajar. Nah, selanjutnya siswa. Siswa atau anak didik adalah titipan Tuhan. Kalau kita lihat ya, guru ini mengemban amanat Tuhan untuk mendidik dan mengajar mereka sesuai dengan minat, sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakatnya, yang tetap pada koridor kepentingan bangsa dan negara. Nah, keberhasilan anak di dalam belajar itu tergantung mereka sendiri, bukan semata-mata guru.
Dengan adanya guru dan tenaga pendidikan profesional dalam sistem pendidikan, itu diharapkan akan mampu mengembangkan kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain dalam percaturan pendidikan serta mampu memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah-ubah ini. Nah, itu keinginan yang keempat. Keinginan yang kelima adalah dana dan lingkungan sekolahnya, gitu ya. Dana yang diperlukan itu hendaknya mencukupi atau memadai kebutuhan pendidikan yang diperlukan. Nah, dan dalam penggunaannya itu jelas, maka transparan gitu ya, sehingga akan efektif nantinya, akan efektif, kemudian dan efisien. Apalagi adanya sistem otonomi daerah. Nah, ini hendaknya kemudian dana itu digunakan dengan sebaik-baiknya, di mana dalam pengelolaannya secara otonom hanya berlaku dalam hal memperoleh, kemudian mengelola dan mengembangkan serta menjalin kerjasama dengan berbagai agensi baik dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Tetapi di dalam membelanjakan dan untuk membiayai program-program pendidikan unit kerja, dana harus selalu in one, yaitu bersama-sama dalam sistem kebijaksanaan sekolah atau perguruan di dalam mensukseskan visi, misi, tujuan, orientasi, dan strategi sekolah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, dan selanjutnya pemakaian dana pendidikan ini harus tegas, harus jelas, dan produktif. Artinya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain, apapun alasannya selain untuk program-program pendidikan yang bermutu. Nah, kemudian untuk lingkungan kampus gitu ya, itu diupayakan, atau lingkungan sekolah itu diupayakan yang kondusif dan mendorong kegairahan belajar mengajar atau interaksi akademik. Bangunan-bangunan dan lokal belajar itu harus didesain sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana yang nyaman, ya, yang enak dan menyenangkan dalam kerja akademik. Nah, begitu juga hendaknya fasilitas itu harus tersedia atau mencukupi. Contohnya ada perpustakaan, kemudian ruang diskusi, ada juga ruang seminar dan sebagainya. Nah, itu keinginan yang kelima. Nah, dari pendidikan di Indonesia. Yang keenam, keinginannya adalah evaluasi diri dan akreditasi. Bagaimana akreditasi ini hendaknya dapat dilakukan baik oleh lembaga yang independen ataupun otonom, baik oleh pemerintah maupun ikatan profesi atau asosiasi ahli. Nah, menurut bidang-bidang keahlian. Nah, komponen akreditasi itu meliputi banyak sekali ya, seluruh syarat-syarat pendidikan bermutu, kecuali evaluasi diri kita sendiri dengan arah penilaian dan penataan standar yang berbeda, yaitu patokannya benchmarking. Jadi terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan mutu yang terus berkembang dan asumsi atau teori pendidikan yang digunakan. Maka akreditasi yang dilakukan ini dengan menggunakan teori pendidikan yang demokratis dan otonom, lengkap dengan sistem kompetisi akademik. Maka nilai tinggi akreditasi akan diperoleh sekolah ataupun perguruan tinggi yang demokratis sesuai dengan standar mutu yang diakui oleh dunia kerja dan perkembangan iptek. Dan bukan karena sesuai tidaknya dengan aturan pemerintah yang menjadi fokus utamanya. Nah, adalah mutu reputasi akademiknya, gitu ya. Nah, itu bagaimana keinginan-keinginan dari sistem pendidikan di Indonesia. Setidaknya ada 6 keinginan dari sistem pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui keinginan dari sistem pendidikan di Indonesia, nah sekarang bukan. Apa saja komponen standar nasional pendidikan? Nah, tadi sudah disinggung ya secara sedikit. Nah, standar nasional pendidikan sudah kita singgung sedikit di awal, itu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. ASNP ini digunakan untuk
acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 32 ayat 2. Nah, SNP ini terdiri dari 8 standar. Apa saja? Nah, standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses, standar pengelolaan, ada juga standar pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Nah, hubungan antar standar-standar ini bisa kita lihat nih di gambar ini ya. Nah, kita lihat di gambar. Nah, menurut BSNP, 8 standar ini dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, untuk mengevaluasi, untuk menilai mutu pendidikan yang hasilnya nanti akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu pendidikan. Mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat beragam ini, maka SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman, tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman agar pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan itu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan meraih predikat pendidikan yang bermutu. Nah, kalau kita lihat gambar ini gitu ya. 8 standar ini membentuk sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan. Melalui rangkaian komponen ada input yang terdiri dari pengelolaan, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan pembiayaan. Kemudian ada komponen proses yang terdiri dari isi, kemudian proses dan penilaian, dan ada juga komponen output, yaitu ada kompetensi lulusan. Nah, kompetensi lulusan inilah akan memiliki nilai yang tinggi bila inputnya terpenuhi sepenuhnya dan prosesnya berjalan dengan baik. Nah, ke-8 standar ini itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang kemudian terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Nah, komponen-komponen setiap standar ini tertuang di dalam beberapa peraturan menteri. Nah, itu ya. Itulah ke-8 standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Agar banyak sekolah-sekolah yang beragam kemudian bisa mencapai mutu pendidikan gitu ya dengan adanya standarisasi ini. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih jauh, lebih luas tentang standar nasional pendidikan gitu ya, dan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca ini buku bacaannya. Ada bukunya Abdul Razak tentang kebijakan pendidikan di Indonesia. Ya, kemudian ada karyanya, ada buku Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah, namanya Faridah Alawiyah. Kemudian ada bukunya Hasbullah, Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori. Ada bukunya Jacques Delors tentang Learning the Treasure Within. Gitu ya. Ada bukunya Mustuhu tentang menata ulang pemikiran sistem pendidikan nasional dalam abad 21. Ada juga bukunya Munirah tentang sistem pendidikan di Indonesia, antara keinginan dan realita. Tadi ya, keinginannya apa dari buku ini. Nah, kemudian ada bukunya Umar Hamalik tentang perencanaan pengajaran berdasarkan penerapan sistem. Ada juga tentang Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Atau bukunya Pepen Spendi, Variasi Format Sistem Pendidikan di Indonesia. Atau bukunya Ardilar, ya, tentang menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2045. Nah, ini tahun 2013 bukunya. Atau buku Faisal Rifai dan Silviana Murni tentang Educational Management,
analisis teori dan praktik, dan terakhir ada bukunya Wina Sanjaya yang strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Nah, teman-teman bisa baca buku ini untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana sistem pendidikan nasional dan bagaimana kebijakan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia, atau tentang educational management, manajemen pendidikan. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.